Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman Alif Q yang dirahmati Allah, kita masuk sekarang ke materi selanjutnya, materi yang keempat. Kita akan sama-sama mempelajari maf'ul bih atau objek dalam bahasa Indonesia. Setelah kita pelajari di materi-materi yang lalu bahwa jumlah fi'liyah, kalimat fi'liyah adalah suatu kalimat yang diawali oleh kata kerja. Maka susunannya dalam bahasa Arab, kata kerja, lalu subjeknya, lalu objeknya, lalu keterangan. Atau fi'il, fa'il, maf'ul, dan keterangan. Bisa huruf jar, bisa dharaf. Maf'ul bih merupakan bagian dari i'rab nasab. Maf'ul bih merupakan bagian dari i'rab nasab. Kita akan berkenalan dengan maf'ul bih atau objek. Kita telah pelajari bahwa i'rab terbagi 4. Ada i'rab rafa', tandanya secara umum berharakat akhir dhammah. Ada i'rab nasab, tandanya secara umum berharakat akhir fathah. Ada i'rab jar, tandanya secara umum berharakat akhir kasrah. Ada juga i'rab jazm, tandanya secara umum huruf akhirnya sukun. Adapun mengenai i'rab rafa', kita telah mempelajari salah satunya fa'il, yakni isim fa'il, yaitu subjek. Harakat akhirnya harakat dhammah. Sekarang kita masuk ke nasab. Nasab, harakat akhirnya fathah. Dan salah satu isimnya adalah isim maf'ul. Kalau dia isim, berarti ada alif lam atau tanwin. Ada alif lam atau tanwin. Kemudian setelah kita pahami bahwa maf'ul bih merupakan bagian dari i'rab nasab, tentunya harakat akhirnya harus fathah. Dikarenakan nasab merupakan tandanya adalah fathah. Kalau dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis, dalam kitab-kitab fikih, kita temukan ada maf'ul bih. Kita temukan maf'ul bihnya. Harakat akhirnya bukan fathah, maka secara umum salah. Secara umum salah. Kenapa secara umum kami bahas? Karena ada beberapa nanti yang maf'ul bih harakat akhirnya tidak berupa fathah. Namun ada beberapa yang sedikit berbeda. Tapi secara umum harakat akhir dari maf'ul bih atau objek, harakat akhirnya adalah fathah. Alhamdulillah, kita telah berkenalan secara umum ya dengan maf'ul bih. Kami ulangi lagi. Maf'ul bih merupakan bagian dari i'rab nasab. Karena nasab tanda akhirnya adalah fathah, maka maf'ul bih secara umum harakat akhirnya berupa fathah. Ini yang pertama. Kemudian kita pahami maf'ul bih secara umum terletak setelah fi'il dan fa'il. Yakni maf'ul bih secara umum terletak setelah predikat dan juga subjek. Atau maf'ul bih secara umum terletak setelah kata kerja dan setelah pelakunya, baru kemudian objeknya. Karena maf'ul bih merupakan objek. Objek yang dikenai pekerjaan. Contohnya tabakha memasak. Siapa yang memasak? Tabakha waladun. Ada anak kecil sedang memasak. Tabakha waladun. Fi'il dan fa'il. Tabakha waladun. Kemudian kita datangkan maf'ul bihnya. Kita datangkan objeknya. Tabakha waladun as-samaka. Tabakha fi'il, waladun fa'il. Dhammah akhirnya. Kemudian as-samaka maf'ul objek. Ya, apa yang dimasak? Ikan. Maka ikan yang dikenai pekerjaan. Maka ikan menjadi objek. Dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih. Sehingga ikan haruslah kita baca harakat akhirnya fathah. Kita baca ikana bukan. Kita baca as-samaka. Ikan bahasa Arabnya as-samak. Dalam contoh yang lain kita gunakan lagi qara'a Muhammadun. Qara'a Muhammadun fi'il dan fa'il.
Al-Qur'ana. Al-Qur'ana menjadi objeknya, maf'ulnya. Maka Al-Qur'ana harus dibaca fathah, harakat akhirnya. Nggak boleh dibaca kasrah, nggak boleh dibaca dhammah. Karena dhammah milik siapa? Milik subjek, bukan milik maf'ul. Masya Allah, bertambah lagi ilmu kita. Setelah kata kerja ada apa? Setelah kata kerja ada fa'il. Setelah fa'il ada objek. Sehingga secara umum objek letaknya harus setelah fi'il dan fa'il. Tapi nanti terkadang ada juga objek yang letaknya antara fi'il dan fa'il. Fi'il, fa'il di tengah-tengahnya objek, boleh, nggak apa-apa. Nanti kita pelajarin. Setelah kita pelajari dhamir, baru kita masuk ke dalam pembahasan objek yang terletak di tengah-tengah antara fi'il dan fa'il. Kemudian nanti bisa juga objek diletakkan di awal kalimat, bisa, nggak apa-apa. Nanti kita pelajarin. Sekarang kita pelajari secara umum bahwa objek itu terletak setelah fi'il dan fa'il, dan harakat akhirnya adalah fathah secara umum. Kenapa fathah? Karena dia merupakan bagian dari isim nasab. Dan nasab tandanya adalah fathah. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, kami ambil contoh satu ayat di Al-Quran. Silakan buka juz 4 surah Ali Imran ayat 181. Surah Ali Imran ayat 181. Sudah buka semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Ila akhir ayat. Laqad sami'a Allahu, ada qad berarti setelahnya pasti fi'il. Laqad sami'a fi'il, artinya telah mendengar. Jika ada fi'il, cari mana fa'ilnya. Setelah fi'il pasti fa'il. Fa'ilnya Allahu. Dan Allahu harakatnya dhammah karena subjek, karena fa'il. Qaula menjadi maf'ul bih. Dan qaula di sini letaknya setelah fa'il. Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Predikat, subjek, keterangan. Di sini ada sami'a yang merupakan fi'il, Allahu merupakan fa'ilnya, dan qaula merupakan objeknya atau maf'ul bihnya. Maka qaula menjadi maf'ul bih. Demikian contoh dari Al-Quran, kita ambil satu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.